Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa dan siswi kelas 4. Pada kesempatan kali ini Bu Anti akan meneruskan materi mengenai sudut. Disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu mengenal sudut. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan sudut itu? Sudut adalah tempat pertemuan atau perpotongan dua garis lurus. Di garis bawah ya, di sini yaitu perpotongan dua garis lurus. Kemudian Bu Anti berikan contohnya. Yang pertama yaitu garis yang membentuk sudut. Jelas yaitu ada perpotongan dua garis lurus yaitu membentuk sudut AOB atau bisa disebut juga sudut BOA. Kemudian yang sebelah kanan garis yang tidak membentuk sudut. Nah, jelas sekali ya, tadi kan pengertian sudut itu perpotongan dua garis lurus, sedangkan gambar tersebut garis tidak membentuk sudut karena hanya terdiri dari satu garis lurus, kemudian terdapat garis lengkungnya, seperti itu ya. Kemudian bagian-bagian sudut. Nah, kita simak dulu ada apa saja bagian-bagian sudut itu. Ada yang pertama kaki sudut, titik sudut, daerah sudut yang diarsir itu yang warna toska. Kemudian ada kaki sudut juga yang sebelah bawah. Kemudian kita analisis bersama. Itu ada nama sudut di atas adalah sudut ABC atau CBA. B adalah titik sudut. Kemudian AB dan BC adalah kaki sudut. Nah, untuk penulisan kaki sudut itu harus lengkap ya, yaitu AB dan BC, tidak boleh A saja atau tidak boleh C saja. Kemudian sudut ABC ditulis sudut menggunakan simbol sudut ABC atau sudut B. Sudut CBA ditulis sudut menggunakan simbol sudut CBA atau sudut B. Kemudian yang bawah simbol, anak-anak bisa menyimak ya, dibaca sudut. Tanda buka kurung tapi menghadap ke kiri, yaitu menyatakan besarnya sudut yang dimaksud. Contohnya yang sebelah kanan itu ada sudut CAB, sudut CAB besarnya berapa? 60 derajat, atau sudut BAC besarnya juga 60 derajat. Kemudian sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, kita pelajari bersama perbedaan dari ketiga jenis sudut ini. Yang pertama ada sebelah paling atas ya, sudut AOB. Nah, itu sudut siku-siku adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling tegak lurus, jelas ya. Kemudian sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Yang nomor 2 ada Bu Anti berikan contoh sudut CAB atau sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, di sini yang dimaksud misalnya bisa 80 derajat, 70 derajat, atau 60 derajat. Kemudian sudut AOB yaitu ya atau sudut BOA ya termasuk sudut tumpul, yaitu sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar daripada sudut siku-siku. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Misalnya 100 derajat, 110, 120 seperti itu ya. Selanjutnya mengukur sudut dengan satuan tidak baku. Satuan sudut tidak baku yang biasa digunakan adalah sudut satuan. Diingat-ingat ya. Jika satuan tidak baku yaitu satuan sudutnya yaitu sudut satuan. Kemudian besar satuan berbeda antara satu dengan yang lain. Bu Anti berikan contoh itu ada lingkaran
secara utuh ya. Kemudian sebelah kanan itu terdapat arsiran-arsiran beberapa bagian, seperti maksudnya ada besar sudut A yaitu 1 sudut satuan, besar sudut B yaitu 2 sudut satuan, besar sudut C adalah 3 sudut satuan, besar sudut D adalah 4 sudut satuan. Jadi tergantung bagiannya ya, berapa anak-anak bisa menghitung. Nah, ini benda-benda yang mempunyai sudut siku-siku. Pasti di rumah kalian atau di sekitar lingkungan rumah ternyata terdapat benda-benda yang mempunyai sudut siku-siku. Apa saja? Yang pertama itu ada penggaris segitiga siku-siku. Jelas ya, itu terdapat sudut siku-sikunya. Kemudian almari juga, dan meja. Seperti itu ya, dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa mencari sendiri. Selanjutnya mengukur sudut arah mata angin. Berikut ini adalah nama-nama arah mata angin. Hafal ya. Sudah diperhatikan. Langsung saja, itu ada 45 derajat. Nah, buat tuliskan di bagian bawah ya, besar sudut antara dua arah mata angin yang berdekatan adalah 45 derajat. Jadi itu misalnya antara timur laut dan timur, yaitu besar sudutnya 45 derajat. Kemudian Bu Anti berikan contoh lain, yaitu sudut antara arah barat. Diperhatikan barat sebelah kiri, kemudian dan barat daya adalah 45 derajat. Sudut antara arah selatan dan timur adalah 90 derajat. Kenapa kok 90 derajat? Karena kita hitung bersama, selatan ke timur. Nah, di tengah-tengahnya ada tenggara. Jangan lupa dijumlahkan juga. Jadi selatan dan tenggara itu 45 derajat. Kemudian tenggara dan timur juga 45 derajat. Jadi kita tinggal menjumlahkan, yaitu ada 90 derajat. Membentuk sudut apa? Siku-siku ya. Kemudian sudut antara arah timur laut dan barat daya adalah, kita simak bersama, timur laut itu ya, yang di sebelah utara, dan arah barat daya. Nah, ternyata itu membentuk garis berpelurus, yaitu membentuk sudut 180 derajat. Coba diingat kembali materi kemarin, yaitu menentukan besar sudut. Udah ya, bisa ya, anak-anak pasti bisa. Nah, cukup sekian yang dapat Bu Anti sampaikan. Setelah ini Bu Anti akan mencoba memberikan soal khusus untuk sudut arah mata angin. Caranya sama seperti yang sudah Bu Anti jelaskan. Kemudian anak-anak Bu Anti harapkan tetap semangat belajarnya dan tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa di like video ini ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.